Shalom, saudara-saudaraku. Kembali lagi di Renungan Pagi, Renungan Harian GSJ Sword. Hari ini saya membahas, ada lanjutannya juga dari apa yang sudah saya bawakan di sebelumnya tentang tidak bisa atau tidak mau, tapi saya mau dalamkan lagi di sini dengan subtopik memimpin dan dipimpin. Kita di sini di dunia atau dimanapun, kita ini pasti pernah dipimpin. Dan juga beberapa di antara kita di sini mungkin juga pernah memimpin sesuatu. Entah itu memimpin menjadi ketua kelas, memimpin jadi ketua OSIS mungkin di sekolah dulu, atau di pekerjaan kita jadi manajer atau apapun itu. Kita pasti pernah dipimpin. Dan juga di gereja kita juga dipimpin oleh seseorang. Kalau secara organisasi, saya tuh dipimpin oleh gembala dewasa muda. Saya juga dipimpin oleh gembala pria. Dan juga saya dipimpin oleh Bapak Gembala. Bapak Gembala kita. Nah, dari sini kita kaitkan dengan kehidupan rohani. Di sini juga ada pemimpin, yaitu Tuhan Yesus, pastinya Allah kita. Lalu saya mau kaitkan dengan jika kita buka Alkitab kita di Perjanjian Baru, di Markus 3 ayat 1-6, di terjemahan baru, firman Tuhan mengatakan demikian. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Nah, di sini kalau kita baca di sini, saya bukan pakar Alkitab, tapi saya percaya kalau orang Farisi itu mereka tahu sebenarnya secara Taurat apa yang harus dilakukan, apa yang benar, apa yang salah. Tapi apa yang dilakukan sama orang-orang Farisi ini, mereka datang itu bukan untuk melakukan yang benar, tapi mereka itu datang untuk mencari kesalahan Yesus yang di sini. Saya yakin kalau kita semua yakin kalau Yesus itu adalah pemimpinnya kita. Tapi di sini orang Farisi itu malah mencari kesalahannya Yesus. Padahal dia itu tahu, tapi dia nggak melakukan. Bukannya nggak bisa, atau bukannya nggak tahu, tapi dia nggak mau memang. Di sini biarlah ini menjadi renungan bagi kita. Diri kita di sini, mau kita dimanapun, di organisasi, entah di sekolah, di kuliah, di pekerjaan, atau kehidupan sosial, bertetangga. Di sini kita masih sebagai manusia, apakah kita sama seperti orang Farisi itu? Kita tahu kebenaran. Kita tahu firman Tuhan, katanya. Kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Tapi apakah benar kalau kita sudah melakukan itu? Di sini saya mengatakan ini bukan saya itu udah orang paling hebat di dunia, orang udah sempurna, atau orang udah nggak pernah bersalah. Enggak juga, dan memang enggak. Karena saya ini setiap hari pun juga masih belajar, masih mengecek hati saya, apakah saya sama seperti orang Farisi itu? Atau saya itu memang yang mau mengikuti dan mau melakukan. Jadi, ya biarlah renungan singkat ini bisa menjadi bekal buat kita dan juga menjadi cermin bagi hati kita masing-masing. Sebelum kita mulai aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau mengucap syukur Tuhan, kalau Kau masih berikan kami kesempatan Tuhan untuk hidup satu hari lagi ya Bapa. Ya Tuhan, kami nggak mau cuman tahu aja Tuhan,
Kami nggak mau cuma bisa aja Tuhan, tapi kami juga mau melakukan ya Bapa, terutama kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan, untuk semua yang mendengarkan ini, mendapatkan sesuatu yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, sebelum kami memulai aktivitas pada pagi hari ini, kami benar-benar mau mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah semua yang kami kerjakan pada hari ini menjadi berhasil Tuhan, dengan tuntunan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa kita semua harus melakukan. Amin.